awalnya saya karena tertarik, dulunya saya merantau di Pulau Jawa. Saya kebetulan di Jawa itu masuk di pabrik perusahaan batik. Itu saya di situ 3 tahun. Setelah itu saya ke Bali bikin batik sendiri sekitar 4 tahun. Setelah itu saya pulang ke Kabupaten Rejang Lebong karena saya punya ilmu. Jadi saya punya ilmu, balik ke Kabupaten Rejang Lebong, punya inisiatif bikin batik yang namanya batik Kaganga tahun 91 awalnya. Dari 91 itu saya mau awalnya bikin 1-2 itu untuk alas-alas meja kantor-kantor. Setelah itu saya banyak pesanan. Kebetulan kami sangat senang mendaulatin batik ini. Jadi sampai saat sekarang tetap saya berjalan bikin batik Kaganga ini. Kalau unsur batik Kabupaten Rejang Lebong itu di samping aganga, itu kombinasinya daun kopi dengan daun sirih ya. Sudah itu bunganya bunga kibut. Daunnya pakai daun sirih, bunganya itu kebetulan kita di Kepecai Kabupaten diwajibkan pakai bunga kibut. Kalau provinsi kan, provinsi harus pakai rafflesia ya. Kalau Kabupaten Rejang Lebong kebetulan kami sering rapat di Pemda, itu diharuskan pakai bunga kibut untuk Kabupaten Rejang Lebong. Kaganga ini adalah aksara orang Rejang yang terkenal dengan aksara Kaganga, yang mana dulu orang Rejang ini mempunyai adat istiadat tersendiri, yaitu bahasanya juga ada tersendiri, bahasa Rejang namanya atau Basojang. Aksaranya adalah aksara Kaganga atau aksara Jang. Rejang Lebong itu menggunakan aksara Kaganga. Aksara Kaganga ini juga daerah Lembak menggunakan aksara Kaganga. Dalam penulisan aksara Kaganga ini, kita harus tahu pertama buah tua ada 19 buah, terus ada tanda bunyi ada 18 buah. Sudah itu huruf ngimbang ada 9. Jadi huruf ngimbang ini digunakan di dalam bahasa Rejang. Tidak boleh digunakan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia dengan bahasa Rejang ini tidak sama suku katanya. Tanda bunyinya itu harus disesuaikan pada tempatnya. Kalau dia titik 2 di bawah, taruh di bawah, jangan di samping. Ya, kalau di atas juga taruh di atasnya, jangan di samping. Terus tanda mati itu harus bulat, kosong di dalam. Kalau tanda titik harus penuh titiknya. Kaganga ini ada di samping kiri, ada samping kanan, cara menulisnya ada di bawah, ada di atas.
Aksara Kaganga ini juga digunakan di batik, di baju batik. Digunakan ditulis di batik, terkenal dengan Rejang Lebong ini mempunyai batik aksara Kaganga. Pengalaman kami kalau di Kabupaten Rejang Lebong ini kebanyakan warnanya yang terang, yang merah. Tapi sampai saat sekarang hampir 20 tahun itu saya belum pernah menemukan ciri khas warna untuk Kabupaten Rejang Lebong. Saya belum pernah. Jadi pengen kabupaten ini punya ciri khas warna tersendiri gitu. Kalau sekarang ini saat ini pewarnaan Kabupaten Rejang Lebong masih acak, Pak. Jadi nggak seperti kalau di Solo kan warna sogan itu sogan ya. Itu khusus sogan Solo. Kalau Jogja kan hitam sogan ya. Kalau untuk kabupaten ini yang saya cari sekarang ini ciri khas warnanya itu saya belum ketemu sampai sekarang. Kalau motifnya nggak terlalu rame ya, itu kebanyakan motifnya itu dia pakainya aksara ya. Kalau ini bunganya dengan kibu itu cuman kombinasinya aja, jadi nggak terlalu rame ya, nggak terlalu rapet lah gitu. Batik ini bagus sekali ya, karena di dalam batik ini ada aksara kita. Paling tidak orang kan tahu, oh ini batik ini aksara Kaganga, ini milik siapa? Milik Rejang Lebong atau Lebong kan? Jelasnya milik orang Rejang. Saya melatih anak-anak orang Kabupaten Rejang Lebong, itu saya melatih orang 12, kebetulan yang pertama jadi itu cuma orang 5. Tahun tambah tahun ada yang mau belajar, sekarang yang kerja ada 10 tahun yang sudah mahir membatik. Jadi sekarang itu kalau saya dapat orderan sangat berterima kasih karena yang belajar itu cekatan dan bisa asli orang Kabupaten Rejang Lebong. Jadi kalau dapat orderan kami nggak payah-payah ke Jawa lagi, saya bikin sendiri. Sekarang diteruskan sama anak kami yang nomor 1, agak lebih meluas pemasarannya sampai ke Kalimantan, pernah ke Jakarta sudah. Kemarin-kemarin ini dari Kalimantan dapat, itu kebetulan motif kita Kabupaten Rejang Lebong ini dikagumi salah satunya yaitu ada ciri khas kaganganya. Jadi penuh dengan kaganga, bukan yang motif-motif lain. Jadi kalau setiap pameran itu batik Kabupaten Rejang Lebong alhamdulillah itu selalu ikut tampil dalam pameran.
Kalau 6 tahun yang kemarin itu kita pameran ke PRJ, itu kalau orang luar tuh senangnya yang kagangan. Itu makanya kita bikin batik itu full dengan kagangannya, nggak ada bunganya. Jadi warna-warna itu nggak terlalu ribet. Kalau di Pekalongan, Solo itu kan ada merah, ada kuning, ada hijau kan. Kalau sini nggak, paling hitam putih, biru putih. Paling kombinasi warna itu paling banyak itu 3 warna kalau di sini. Kalau warnanya 3, itu satu potong kita 3 hari, Pak. 3 kali batik. Batik pertama itu sudah digambar, dibatik, sudah dibatik, di pewarnaan, nanti dibatik lagi, diwarna lagi. Kalau yang rapet itu sampai 3 hari satu potong untuk batik gagangan. Kalau paling cepat 1 hari satu potong. Itu yang misalnya biru putih, warna 1 itu namanya kan. Awalnya saya bikin motif dari kertas HPS kecil ini. Setelah itu nanti kita gabungkan dengan kertas minyak seperti ini. Sudah kertas minyak, nanti ini di bawah kain, Pak. Di bawahnya kain ini dijaplak terus sampai sana. Itu yang namanya batik tulis. Nah, ini di bawahnya kan kelihatan ini. Nah, saya kerjanya sekarang cuma bikin desain sama bikin pola. Sudah bikin pola, ini taruh di bawah, dilukis. Sudah selesai melukis di atas meja ini, sudah itu lari ke cantingan, pencantingan. Jadi kalau pencantingan itu khusus wanita, nggak ada yang laki-laki. Laki-laki kerjanya paling tukang pewarna sambil melukis. Kalau yang khusus nyanting itu rata-rata kami ada 10 orang itu wanita semua. Sudah dicanting di pewarnaan. Nah, sudah pewarnaan itu main rebus untuk menghilangkan lilinnya. Sudah direbus, dijemur, udah selesai. Ya alhamdulillah dalam tahun ini saya nggak putus lah orderan. Jadi sekarang ini saya udah antar ke rumah-rumah sekarang. Jadi kalau sistem di Jawa itu kan nggak harus di tempat, tapi waktu membatiknya, tapi pelukisan sama pewarnaan kembali ke tempat kami tersendiri. Itu harganya juga kalau yang motif yang gampang ya harganya agak turun, kalau yang motif rapat ya harganya naik gitu.
satu potongnya kalau motifnya itu agak jarang itu nggak sampai sejam lah satu potong 2,4 meter. Kalau udah dipelebar kan, seperti ini kan udah saya pelebar ini. Jadi kalau jadi satu ini nggak sampai 1,5 jam dapat satu. Tapi kalau batiknya itu 1,5 hari selesai kalau yang motif jarang-jarang kayak ini kan. Tapi kalau motif rapat sampai 3 hari, 4 hari. Harapan kami sih untuk Kabupaten Raja Lebong, seperti saya yang punya industri batik Gaganga itu hampir 21 tahun. Yang saya minta itu tolong bantu kami, jangan jalan di tempat gitu aja lah. Nggak ada lain-lain lah. Kayaknya kalau pemasaran, pengenalan saya kayaknya udah diomong bosen, tapi saya hobi gitu aja lah. Jadi untuk saat sekarang kayak cuman itu aja permintaan saya. Tolong kami dibantu untuk segi pemasaran yang lebih luas. Semoga ini juga batik ini dapat kita teruskan sebagai istilahnya tuh mencerminkan ini adalah batik identitas orang Rejang. Perlu dilestarikan karena budaya daerah ini cakal bakal budaya nasional. Semoga batik Gaganganya lebih disukai di daerah lain dan disukai di remaja kita tersendiri, khususnya Pemda Kabupaten Rejang Lebong.